Wah, 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 ini yang ditunggu-tunggu. Begini pernyataan menohok langsung dari Mauro Zylstra soal proses naturalisasi dirinya yang sudah rampung tepat hari ini. Sebut sudah lakukan sumpah WNI dan akan menunggu di Jakarta untuk kedatangan Miliano Jonathans ke gedung DPR. Benarkah demikian? Detik-detik Tom Haye akhirnya bocorkan rahasia soal klub barunya di musim ini. Sebut dirinya akan bergabung ke salah satu liga paling besar di dunia. Bundesliga jadi pilihan utamanya, validkah demikian? Simak pernyataan mengejutkan dari Tom Haye soal ini. Doa publik terkabul. Mark Klok secara belak-belakan ngomong gini soal kembalinya Elkan Bagot ke Timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebut akan bergabung ke dalam skuad Garuda ketika pemanggilan bulan Oktober nanti. Apakah ini benar adanya? Yuk simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Gebrakan PSSI Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans segera perkuat Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23. Kabar gembira datang bertubi-tubi untuk para pencinta sepak bola tanah air. Setelah proses naturalisasi pemain keturunan menjadi fokus utama PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, kini hasilnya mulai terlihat nyata. Striker muda yang bermain di Belanda, Mauro Zylstra, dikabarkan telah tiba di Indonesia. Postingan dari anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menunjukkan Zylstra disambut hangat di markas PSSI. Ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan langkah konkret PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Misi khusus untuk kualifikasi Piala Asia U23, membangun skuad masa depan. Kedatangan Zylstra yang masih berusia 20 tahun memunculkan spekulasi kuat bahwa ia diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U23. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut Zylstra memang disiapkan untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Zylstra yang saat ini menjadi bagian dari tim junior NEC Nijmegen dan pernah memperkuat FC Volendam diharapkan bisa menjadi amunisi tambahan yang sangat berharga. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah ia akan langsung bergabung dengan tim asuhan Gerald van den Burg untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung pada 3 hingga 9 September 2025. Mengingat waktunya yang semakin dekat, PSSI tentu harus bergerak cepat. Kehadiran Zylstra di Indonesia diharapkan bisa mempercepat seluruh tahapan naturalisasi, mulai dari wawancara dengan pihak pemerintah hingga penyelesaian berkas-berkas yang dibutuhkan. Ini menunjukkan komitmen PSSI untuk tidak hanya berfokus pada tim senior, tetapi juga membangun fondasi yang kuat dari level usia muda. Targetnya jelas, Garuda Muda harus lolos ke putaran final Piala Asia U23 dan berjuang di level tertinggi kompetisi Asia. Sinergi kekuatan baru Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans, tidak hanya Zylstra, kabar baik lainnya juga menyusul. Diketahui bahwa Miliano Jonathans juga akan segera tiba di Indonesia untuk bergabung dan memperkuat skuad Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23. Jonathans yang juga merupakan pemain muda berbakat dari Belanda diharapkan bisa melengkapi kekuatan tim. Kedatangan dua pemain ini secara bersamaan menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun tim yang solid dan kompetitif. Sinergi antara Zylstra yang berposisi sebagai penyerang dan Jonathans yang juga memiliki kualitas mumpuni diharapkan bisa menjadi kunci untuk menaklukkan lawan-lawan di babak kualifikasi. Proses naturalisasi kedua pemain ini sudah hampir rampung. Berkas mereka telah dikirim ke DPR setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari orang tua pemain.
Meskipun saat ini DPR sedang dalam masa reses, PSSI optimis prosesnya akan terus berlanjut. Pernyataan Erick Thohir yang menyebut berkas Zijlstra sudah dikirim ke DPR semakin menguatkan komitmen PSSI untuk segera menyelesaikan proses ini. Proses naturalisasi ini bukan perkara mudah, melibatkan berbagai pihak mulai dari Kemenpora, Kemenkumham, hingga DPR RI. Namun dengan langkah cepat PSSI, semua hambatan administratif diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Kehadiran Zijlstra di tanah air secara langsung menjadi bukti bahwa PSSI ingin mempercepat semua proses yang ada. Antisipasi dan harapan besar publik dengan kehadiran Zijlstra dan Jonathans, optimisme publik terhadap Timnas Indonesia U23 melonjak. Mereka diharapkan bisa memberikan kontribusi instan dan meningkatkan daya saing tim. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu tidak sabar melihat kedua pemain ini beraksi dengan seragam Garuda. Upaya PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi ini menunjukkan visi jangka panjang dalam membangun fondasi timnas yang kuat, bukan hanya untuk level senior, tetapi juga untuk tim muda sebagai regenerasi. Kedatangan mereka juga mengirimkan pesan kuat kepada pemain muda di Indonesia bahwa PSSI serius dalam mencari dan mengembangkan talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain lokal untuk terus meningkatkan kualitas mereka. Bagaimana menurut kalian, apakah kedatangan Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans akan menjadi jawaban atas kebutuhan timnas U23 kita? Seberapa besar pengaruh mereka nantinya bagi performa tim di kualifikasi Piala Asia U23? Yuk bagikan pendapat dan harapan kalian di kolom komentar di bawah. Rumor panas Tom Haye berlabuh ke Bundesliga, Bangkok United atau Persib Bandung. Bursa transfer musim panas 2025 memanas, terutama dengan masa depan salah satu pilar penting timnas Indonesia, Tom Haye. Pemain yang dijuluki El Profesor ini menjadi incaran banyak klub setelah kontraknya habis. Rumor tentang klub barunya semakin liar, bahkan ada kabar mengejutkan yang mengaitkannya dengan klub-klub besar di Eropa. Rumor Eropa dan Jazirah Arab, destinasi impian. Kabar terbaru yang beredar di kalangan supporter adalah Tom Haye dikabarkan berpotensi merapat ke Bundesliga bersama Kevin Dix. Rumor ini muncul karena hubungan dekat antara keduanya saat masih membela timnas. Tom Haye dan Kevin Dix dikabarkan memiliki agen yang sama yang membuka peluang untuk negosiasi dengan klub-klub di Jerman. Jika rumor ini benar, tentu akan menjadi langkah besar bagi Tom Haye dan kebanggaan bagi sepak bola Indonesia. Bermain di salah satu liga top Eropa akan semakin mengasah kemampuannya dan memberikan pengalaman berharga. Ini juga menunjukkan bahwa kualitas pemain Indonesia mulai diakui di panggung internasional yang lebih tinggi. Selain itu, Tom Haye juga dikabarkan masuk radar sejumlah klub dari Jazirah Arab. Tawaran finansial yang menggiurkan dari klub-klub ini tentu bisa menjadi pertimbangan serius. Klub-klub di Timur Tengah dikenal memiliki kekuatan finansial yang luar biasa dan mereka tidak ragu untuk membayar mahal pemain bintang. Namun hingga kini belum ada kesepakatan yang tercapai dan Tom Haye sendiri belum membuat keputusan final. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya memprioritaskan uang, tetapi juga mempertimbangkan proyek olahraga dan tantangan karier. Perang dingin Asia Tenggara, Bangkok United versus Persib Bandung tidak hanya dari Eropa dan Jazirah Arab, rumor lain yang lebih santer beredar datang dari Asia Tenggara. Akun-akun rumor transfer sepak bola menyebutkan dua klub besar, Bangkok United dan Persib Bandung, tertarik untuk mendatangkan Tom Haye. Jika Tom Haye memilih Bangkok United, ia akan reuni dengan rekan setimnya di Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Keduanya bisa menjadi duet maut di Thailand.
Namun ada tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu regulasi pemain asing Asia Tenggara di Liga Super Thailand. Setiap klub hanya diizinkan mendaftarkan 2 pemain asing Asia Tenggara dalam setiap pertandingan. Ini berarti Tom Haye harus bersaing ketat dengan Pratama Arhan dan juga Kyoga Nakamura dari Singapura untuk mendapatkan tempat di skuad. Keputusan ini akan sangat menentukan bagi pelatih Bangkok United, Tawan Sripan. Di sisi lain, Persib Bandung juga disebut-sebut sangat menginginkan jasa El Profesor. Klub yang baru saja meraih gelar juara ini tentu ingin memperkuat skuadnya untuk berlaga di kompetisi Asia dan mempertahankan dominasi di liga domestik. Kedatangan Tom Haye ke Persib akan disambut antusias oleh para bobotoh dan tentu saja akan meningkatkan kualitas lini tengah Maung Bandung secara signifikan. Persib akan mendapatkan pemain kelas dunia yang sudah terbukti di level internasional, sementara Tom Haye akan mendapatkan tempat di klub dengan basis supporter fanatik dan ambisi besar. Siapa pilihan Tom Haye? Melihat semua opsi yang ada, masa depan Tom Haye masih menjadi misteri. Apakah ia akan mengambil tantangan besar di Bundesliga bersama Kevin Dix yang akan membawanya ke level kompetisi tertinggi? Atau apakah ia akan memilih tawaran menggiurkan dari Jazirah Arab yang menjanjikan stabilitas finansial? Atau mungkin ia akan memilih jalan yang lebih akrab di Asia Tenggara, baik bergabung dengan Pratama Arhan di Bangkok United atau menjadi bagian dari skuad juara Persib Bandung. Kita semua tentu berharap yang terbaik untuk kariernya dan semoga ia bisa mendapatkan klub yang dapat memaksimalkan potensinya baik dari segi profesional maupun personal. Bagaimana menurut kalian, klub mana yang paling cocok untuk Tom Haye? Yuk bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Misi baru Mark Klok kembali ke timnas Indonesia dan ajak rekan Bagot pulang gelandang andalan Persib Bandung. Mark Klok tengah diselimuti kebahagiaan dan semangat baru. Pemain kelahiran Belanda berusia 32 tahun ini kembali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday pada 2 hingga 8 September 2025. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi 2 tim kuat dari Timur Tengah, yaitu Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September. Yang kedua laga tersebut akan dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Perasaan bangga, misi baru, dan persaingan ketat kesempatan kembali ke timnas menjadi momen spesial bagi klub. Terakhir kali ia membela tim Merah Putih adalah pada Maret 2024. Setelah bekerja keras dan fokus penuh bersama Persib Bandung, panggilan itu akhirnya datang lagi. Senang, bersyukur, bangga. Mungkin sudah lama tidak dipanggil dan saya tetap kerja keras, terus tambah latihan dan fokus di Persib selama waktu itu. Dan akhirnya dipanggil lagi, saya senang dan saya punya target baru, kata Mark Klok. Kembalinya Klok ke skuad timnas Indonesia bukan hanya sekadar menambah pengalaman, tetapi juga membawa misi khusus. Ia menyadari persaingan di timnas kini semakin ketat dengan masuknya banyak pemain keturunan berkualitas seperti Tom Haye, Joe Pelupes, Dean James, dan Nathan Chuaon. Namun Klok menegaskan kesiapannya untuk beradaptasi dan memberikan yang terbaik, baik di dalam maupun di luar lapangan. Mungkin pertama-tama menyatu dengan tim karena semua pemain baru sekarang. Generasi lain dari waktu saya masih di sana sebelumnya. Saya harus belajar dari mereka, belajar dari coaching staff, ungkapnya. Klok juga menunjukkan sikap rendah hati dan profesional. Ia tidak hanya ingin berkontribusi dengan kemampuan bermainnya, tetapi juga membagikan pengalaman berharganya sebagai pemain senior kepada rekan-rekan setimnya demi kemajuan tim secara keseluruhan. Misi pribadi menjembatani Elkan Bagot kembali ke pelukan Garuda di tengah kebahagiaan dipanggil kembali ke timnas. Mark Klok punya satu target pribadi yang sangat mulia, membawa kembali Elkan Bagot ke timnas Indonesia.
Seperti yang kita tahu, Elkan Bagot sempat tidak dipanggil oleh timnas karena beberapa alasan. Klok sebagai salah satu pemain senior dan panutan merasa punya tanggung jawab untuk menjembatani komunikasi antara Elkan dan timnas. Menurut sumber terdekat, Klok percaya bahwa kehadiran Elkan sangat penting untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Ia berencana untuk berkomunikasi langsung dengan Elkan, menjelaskan pentingnya keberadaannya bagi tim dan meyakinkannya untuk kembali. Klok percaya bahwa setiap pemain, termasuk Elkan, memiliki tempat penting di skuad Garuda. Misi ini menunjukkan betapa besar rasa kepedulian Klok terhadap tim dan ambisinya untuk melihat timnas Indonesia berada di puncak performa dengan kekuatan penuh. Kepemimpinan Klok tidak hanya terlihat di atas lapangan, tetapi juga dalam upayanya menyatukan tim. Harapan baru di bawah Patrick Kluivert, Mark Klok juga menyambut hangat kehadiran pelatih baru, Patrick Kluivert. Meskipun belum kenal secara dekat, ia sudah mendapat kesan positif dari komunikasi telepon pertama mereka. Belum tahu, saya cuma tahu dia dari Belanda dan statusnya legendaris di Belanda. Dia sangat rendah hati, kemarin telepon saya untuk kasih berita dan kita ngobrol sangat baik. Saya tidak sabar ketemu dia. Nanti kita akan bicara dan kerja bersama-sama, jelas Klok. Kerjasama antara Klok dan Kluivert diharapkan dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pengalaman dan kepemimpinan Klok di lapangan ditambah dengan taktik dan visi dari Kluivert bisa menjadi kombinasi yang mematikan bagi lawan-lawan. Era baru timnas Indonesia tampaknya akan dipenuhi dengan perpaduan antara pemain senior berpengalaman, talenta muda, dan pelatih kelas dunia. Dengan kembali dipanggilnya Mark Klok, timnas Indonesia tidak hanya mendapatkan gelandang berpengalaman, tetapi juga seorang pemimpin. Lantas, bagaimana menurut kalian tentang misi Mark Klok untuk membawa kembali Elkan Bagot? Apakah ini akan berhasil dan membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin solid? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Akankah Mees Hilgers hapus kutukan di laga timnas Indonesia versus Kuwait? Dunia sepak bola Indonesia sedang menanti-nanti laga uji coba penting melawan Kuwait yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 5 September 2025. Pertandingan ini bukan hanya sekadar uji coba, melainkan ajang pembuktian bagi skuad Garuda di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert. Namun sorotan khusus tertuju pada salah satu pemain yang dipanggil, Mees Hilgers. Mees Hilgers dan situasi yang tidak biasa dari 27 nama yang dipanggil Kluivert, ada beberapa nama yang menarik perhatian, salah satunya Mees Hilgers. Pemain berusia 24 tahun ini sedang menghadapi situasi sulit di level klub. Ia dikabarkan dicoret dari skuad utama FC Twente karena keinginannya untuk pindah klub yang belum terpenuhi. Situasi ini membuatnya belum merasakan atmosfer kompetisi musim ini, yang tentu saja berdampak pada kondisi fisik dan ball feelingnya. Persaingan di lini belakang timnas Indonesia pun sangat ketat. Hilgers harus bersaing dengan trio solid Rizky Ridho, Jay Edzes, dan Justin Hubner yang sering mencatatkan clean sheet saat menghadapi tim kuat. Meskipun demikian, kehadiran Patrick Kluivert bisa menjadi kunci. Dengan pengalamannya yang luar biasa, Kluivert mungkin akan memberikan menit bermain kepada Hilgers untuk mengembalikan kepercayaan dirinya yang sempat terpuruk. Peluang menghapus kutukan jika Mees Hilgers mendapatkan kesempatan bermain melawan Kuwait, ini bisa menjadi momen penting baginya untuk menghapus kutukan yang selama ini membayanginya di timnas Indonesia. Sejak debutnya pada 10 Oktober 2025, Hilgers belum pernah merasakan kemenangan bersama skuad Garuda. Rekornya mencatat hasil imbang 2-2 melawan Bahrain, kalah 1-2 dari Cina, dihajar 1-5 oleh Australia, dan dipermalukan 0-6 oleh Jepang. Namun laga melawan Kuwait menawarkan peluang emas. Timnas Indonesia jauh diunggulkan tidak hanya karena bermain di kandang, tetapi juga karena performa Kuwait yang sedang terpuruk.
Dalam 10 laga terakhirnya, Kuwait belum pernah menang dengan catatan 5 hasil imbang dan 5 kekalahan. Ini menjadi kesempatan ideal bagi Hilgers untuk mencicipi kemenangan pertamanya bersama timnas Indonesia. Misi pribadi Patrick Kluivert sebagai seorang legenda sepak bola tentu memahami betul pentingnya mentalitas seorang pemain. Ia tidak hanya dituntut untuk meracik strategi tim, tetapi juga membangun kembali kepercayaan diri para pemainnya. Momen ini bisa menjadi misi pribadi bagi Kluivert untuk membantu Hilgers. Memberikan kepercayaan di tengah situasi sulit bisa menjadi dorongan besar bagi Hilgers yang pada akhirnya akan berdampak positif pada performanya di lapangan. Kehadiran Kluivert sebagai pelatih juga diharapkan dapat membawa angin segar bagi tim, baik dari segi taktik maupun mental. Ia dikenal memiliki mental pemenang dan diharapkan bisa menularkan mentalitas tersebut kepada seluruh pemain timnas Indonesia, termasuk Mas Hilgers. Menurut kalian, seberapa besar peran Patrick Kluivert dalam membantu Mas Hilgers menghapus kutukan tersebut? Akankah Mas Hilgers akhirnya bisa merasakan kemenangan bersama timnas Indonesia? Yuk, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.